Setelah tadi pagi ada dari STTB, yang kedua dari Unpad, yang ketiga ini dari Politeknik Manufaktur Bandung, Polman ya. Nah, luar biasa. Oke, langsung aja ya, kita ada sesi yang keempat, sesi terakhir di hari ini. Waduh, ini kita akan bertemu sama teman-teman dari Poltekkes Bandung, Politeknik Kesehatan. Kakak-kakak dari Poltekkes sudah pada hadir. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang, Kak. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar, Kak. Ya, ini sama Kak siapa, maaf? Saya Kak J, bisa dibilang J aja, dari Poltekkes Kemenkes Bandung, Kak. Oh ya, Kak J. Oke. Nah, ini teman-teman, Kak J akan langsung mempresentasikan apa saja tentang Poltekkes Bandung. Nah, di sini juga teman-teman diharapkan untuk menyimak juga. Ini akan jadi pilihan juga untuk teman-teman, pilihan kuliahnya. Dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan di sesi akhir bisa ditulis dulu aja di kolom chatnya ya. Nah, gitu. Gimana Kak J, udah siap? Siap. Sebelumnya boleh dibantu share videonya tuh, Kak. Oh ya, share video dulu katanya, kakak operator. Sebelum mulai, silakan. Ini disimak dulu ya teman-teman, video dari Politeknik Kesehatan. Perawatan Bandung. Program studi perawatan Bogor. Jurusan Kebidanan Bandung. Program studi Kebidanan Bogor. Jurusan Kebidanan Karawang. Jurusan Analis Kesehatan. Jurusan Gizi. Jurusan Kesehatan Lingkungan. Jurusan Keperawatan Gigi. Jurusan Farmasi. Satu, akademi-akademi milik Kementerian Kesehatan di wilayah Jawa Barat bersatu menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang kesehatan. Pimpinan dan pengelola beserta seluruh sivitas Poltekkes Kemenkes Bandung berkomitmen untuk mendirikan institusi yang unggul, berdaya saing regional, nasional maupun internasional. Komitmen tersebut tertuang dalam visi institusi, yaitu menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul dalam teknologi terapan, berkarakter, dan berdaya saing internasional. Dalam mencapai visi tersebut dilakukan dengan 7 misi, yaitu: pertama, menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berkarakter nasional dan berwawasan global sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terapan bidang kesehatan. Poltekkes Kemenkes Bandung memiliki laboratorium kesehatan yang menunjang kegiatan praktik mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Poltekkes Kemenkes Bandung juga menyelenggarakan kegiatan praktik kerja lapangan terpadu atau PKNT yang berbasis interprofessional education, di mana semua jurusan berkolaborasi dalam menangani masalah kesehatan di masyarakat. Kedua,
menyelenggarakan penelitian yang inovatif dengan mengembangkan potensi bahan lokal dan berbasis teknologi terapan. Melalui penelitian terapan yang menghasilkan produk inovatif dan dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat, hingga terwujudlah misi ketiga, yaitu menyelenggarakan inovasi pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan berbasis hasil penelitian dalam rangka penguatan pembelajaran yang berkualitas. Keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan pemangku kepentingan baik nasional maupun internasional dengan prinsip saling menguntungkan dan kemajuan bersama. Melalui pembelajaran dengan dosen tamu, praktik kerja lapangan, studi banding, kerjasama inovasi produk, ataupun penyerapan lulusan Poltekkes Kemenkes Bandung. Kelima, membentuk karakter bekerja dengan hati, kepemimpinan, dan entrepreneurship baik untuk pegawai dan mahasiswa. Keenam, mengembangkan pendidikan dan program studi baru dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan pelayanan kesehatan melalui capaian bertambahnya prodi baru berdasarkan kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Ketujuh, meningkatkan sumber daya yang berintegritas dalam rangka terselenggaranya tata kelola yang baik dan bersih dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel sebagai BLU pendidikan. Untuk mewujudkannya, manajemen dipantau dan dievaluasi melalui penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT, LAM Poltekkes, dan SAI Global. Poltekkes Kemenkes Bandung memiliki laboratorium yang merupakan salah satu laboratorium jejaring untuk pemeriksaan COVID-19. Melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 405 tahun 2020, penunjukan ini ditindaklanjuti dengan MOU antara pemerintah daerah Kota Cimahi dengan Poltekkes Kemenkes Bandung pada Mei 2020. Poltekkes Kemenkes Bandung turut berkontribusi dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona melalui berbagai kegiatan, di antaranya menyelenggarakan gebiar vaksin COVID-19 dan sebagai sentra vaksin COVID-19 di Kota Bandung. Poltekkes Kemenkes Bandung aktif di berbagai kegiatan secara regional, nasional, dan internasional, baik sebagai peserta, narasumber, penyelenggara kegiatan seperti seminar internasional, dan mengikuti kompetisi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, dan mendapatkan prestasi diantaranya dosen berprestasi, bendahara BLU berprestasi, pustakawan berprestasi, dan mahasiswa berprestasi. Pencapaian lainnya diantaranya peningkatan jumlah pendaftar pada Sipenmaru di setiap tahunnya, kelulusan uji kompetensi mencapai 100%, dan meningkatnya pendapatan BLU. Bersama Poltekkes Kemenkes Bandung, Anda meraih sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelumnya tadi sudah diputarkan ya video, izinkan memperkenalkan saya Jai Sumeda Ayudi, biasa dipanggil Jai, dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Kebetulan sekarang lagi di D4 promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung itu sendiri, dan saya sekarang sedang menempuh semester 3 di Poltekkes Kemenkes Bandung. Nah, sebelumnya bersama saya juga ini ada teman-teman sebenarnya dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Tapi mungkin ada beberapa kegiatan juga yang menjadikan teman-teman juga ikut memantau aja gitu. Mungkin izinkan saya untuk coba share PPT dulu ya. Tentang Poltekkes Kemenkes Bandung, mungkin teman-teman tadi sudah melihat videonya, beberapa video. Kemudian tadi ada visi misi juga yang menjadi perguruan tinggi kesehatan yang unggul dalam teknologi terapan, berkarakter, dan berdaya saing internasional. Nah, untuk jurusan di Poltekkes Kemenkes Bandung itu sendiri, ini ada 8 jurusan secara umum yang terbagi dalam beberapa program studi dalam 4 kampus. Untuk kampus A itu ada di Bandung, kampus B ada di Gunung Batu, daerah Cimahi, kemudian kampus C ada di Bogor, dan kampus D ada di Karawang. Nah, untuk jurusannya sendiri itu ada gizi, kemudian ada kebidanan, ada keperawatan, ada kesehatan gigi, kemudian sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungan,
kemudian ada analis atau teknologi laboratorium medis, kemudian ada farmasi, kemudian ada promosi kesehatan. Nah, untuk jurusan sendiri, ini memang kita terbagi ya, ada 4 kampus gitu. Bandung, kemudian Bogor, Karawang, dan Cimahi juga. Nah, untuk di Poltekkes Kemenkes Bandung kebetulan ada 3 jenjang studi. Yang pertama ada 3, kemudian ada 4 atau biasa disebut juga sarjana terapan, dan yang terakhir ada pendidikan profesi. Nah, untuk bedanya sendiri bisa teman-teman lihat ya di PowerPoint. Nah, untuk lokasi tadi kampus, nah ini di Cimahi ada 4 jurusan, di Bandung juga ada 4 jurusan, Bogor ada 2 jurusan, Karawang juga ada 2 jurusan. Jadi untuk Cimahi itu ada TLM, tadi teknologi laboratorium medik, ada gizi, ada kesehatan lingkungan, dan juga ada promosi kesehatan. Nah, untuk di Bandung sendiri itu ada keperawatan, kebidanan, farmasi, dan juga ada dari jurusan daerah Bandung itu kalau nggak salah ada testing juga. Nah, untuk Bogor itu ada 2, ada kebidanan Bogor, juga ada keperawatan Bogor. Di Karawang ini mungkin salahnya ada 1 prodi itu dari 3 kebidanan Bogor. Nah, untuk keperawatan sendiri kan teman-teman sudah tahu gitu, di Poltekkes ini sudah sangat spesifik lah dari jurusannya. Ada keperawatan, kebidanan. Untuk keperawatan teman-teman kan bisa untuk menjadi perawat di rumah sakit, teman-teman juga bisa menjadi tenaga pengajar. Jadi jangan khawatirlah teman-teman, untuk di Poltekkes Kemenkes Bandung sendiri secara prospek itu sudah spesifik dan juga luas. Terlebih sekarang kan yang musim pandemi di mana tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Dan juga dari Poltekkes Kemenkes Bandung ini mendukung program pemerintahan. Karena kebetulan dari Poltekkes Kemenkes Bandung jadi kan di bawah naungan Kementerian Kesehatan yang secara langsung di bawah Dirjen Tenaga Kesehatan. Jadi untuk prospek pekerjaan juga selalu ada, baik di puskesmas, di rumah sakit, dan juga di klinik kesehatan lainnya atau di fasilitas kesehatan lainnya. Nah, untuk jurusan kebidanan teman-teman bisa di bidan, kemudian bisa bekerja di LSM juga. Kemudian untuk yang selanjutnya ada jurusan farmasi, teman-teman bisa menjadi apoteker, teman-teman bisa jadi peracik obat, dosen juga, dan masih banyak ya jurusan lainnya. Jadi kebetulan di Poltekkes kemarin juga sudah melaksanakan vaksin. Nah, ini sejalan dengan program pemerintah untuk melaksanakan percepatan vaksin. Jadi beriringan lah dari Poltekkes Kemenkes Bandung juga pemerintahan. Ini tadi untuk PLM, untuk teknologi laboratorium medis, ini bisa menjadi petugas laboratorium, bisa bekerja di balai pengawasan POM, kemudian di rumah sakit juga bisa. Kalau nyatanya itu para swaber, jadi tenaga-tenaga swaber dan tenaga-tenaga penyuntik itu bisa juga dari teknologi laboratorium medis, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada jurusan perawatan gigi. Nah, ini seperti yang teman-teman ketahui gitu, ketika kita ke klinik gigi, ketika kita ke rumah sakit untuk periksa gigi, itu adalah salah satunya dari jurusan keperawatan gigi. Nah, selanjutnya ini ada dari jurusan promosi kesehatan. Nah, jurusan saya sendiri yang mana dalam jurusan promosi kesehatan ini teman-teman itu bekerja sebagai penyuluh. Teman-teman bekerja sebagai orang yang fokus dalam pengembangan media di kesehatan. Teman-teman membuat poster, membuat video, kemudian membuat animasi untuk kesehatan. Itulah tugas dari promotor kesehatan. Teman-teman mungkin bisa melihat ya himbauan-himbauan di televisi, di billboard, itu salah satunya dibuat oleh tenaga promotor kesehatan atau tenaga promosi kesehatan. Nah, untuk sekolah lanjutan di Poltekkes Kemenkes Bandung ini bisa ke S2 untuk yang D4. Nah, untuk D3 sendiri itu bisa melanjutkan ke alih jenjang supaya setara dengan D4 sendiri. Nah, selanjutnya ada jurusan kesehatan lingkungan. Nah, untuk jurusan kesehatan lingkungan ini terfokus dalam industri, kemudian dinas kesehatan juga. Jadi kesehatan lingkungan ini salah satu tenaga sanitarian di pengolahan limbah, kemudian pengolahan industri sehat, itu berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Untuk yang selanjutnya ada jurusan gizi. Nah, untuk jurusan gizi ini teman-teman juga sudah tahu lah pekerjaan dari badan BPOM, kemudian bisa jadi quality assurance di industri, bisa jadi konsultan gizi juga di olahraga, di hotel, di resort. Jadi sebenarnya prospek di Poltekkes Kemenkes Bandung sendiri ini tidak harus melulu
ke tenaga kesehatan. Teman-teman bisa juga bekerja di industri, bisa juga teman-teman menjadi peneliti, jadi tidak hanya terfokus di tenaga kesehatan. Untuk yang selanjutnya, ini ada jalur masuk Poltekkes Kemenkes Bandung. Nah, untuk jalur masuk itu dinamakan Cipanmaru di Poltekkes Kemenkes Bandung. Yang pertama itu ada jurusan PMDP, yang mana ini tuh jurusan masuk itu lewat nilai rapor. Kemudian ada SIMAMA, seleksi masuk bersama, dan juga ujian tulis mandiri. Nah, untuk SIMAMA sendiri teman-teman nih, karena Poltekkes Kemenkes itu bukan hanya di Bandung aja, tapi ada 38 Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia. Nah, untuk jalur masuk bersamanya itu ada di SIMAMA. Jadi teman-teman ketika SIMAMA itu bisa milih mau di Bandung, di Malangkah, atau bahkan di Sorong juga bisa. Nah, yang selanjutnya ini ada rentang waktu untuk PMDP ini dibuka sekitar rentang bulan Januari, Februari untuk pendaftarannya. Kemudian untuk mandiri itu sekitar April sampai dengan Mei. Nah, untuk SIMAMA sendiri ya, yang sebelumnya jalur masuk itu memang kita berpacu kepada keputusan dari Kementerian Kesehatan sendiri. Karena kan tadi itu pendaftarannya barengan, 38 Poltekkes Kemenkes Indonesia. Nah, ini untuk UKT sendiri, di harga di UKT paling tinggi itu sekitar 9 juta di profesi bidan. Kemudian yang terjangkau itu ada sekitar angka 4,5 juta rupiah. Kemudian untuk beasiswa sendiri nih teman-teman, kan tadi UKT cukup besar lah gitu ya. Nah, untuk beasiswa sendiri ada beberapa beasiswa yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes Bandung itu sendiri. Salah satunya adalah GAKIN atau keluarga miskin yang tidak mampu. Kemudian ada juga beasiswa mahasiswa berprestasi. Jadi teman-teman jika ternyata semester 1 IP-nya tinggi dan IP-nya terus stabil, itu setiap tahunnya akan ada keringanan biaya mahasiswa berprestasi. Kemudian untuk beasiswa di Poltekkes Bandung sendiri karena terkait dengan dan terikat dengan Kemenkes, ini ada beasiswa Padinakes. Tapi untuk Padinakes ini teman-teman itu di akhirnya syaratnya harus siap untuk ditempatkan dimanapun, kapanpun, dan kapanpun teman-teman ada rentang waktunya gitu, antara 2 tahun sampai 4 tahun. Untuk Padinakes itu sendiri, tapi secara keseluruhan biaya kuliah teman-teman ditanggung oleh negara atau oleh kementerian. Serupa dengan program Nusantara Sehat. Jadi teman-teman untuk keringanan biaya, misalkan teman-teman merasa bahwa ada beban akademik dan juga beban biayanya, bisa coba untuk mengikuti beasiswa yang sudah disediakan. Nah, kemudian persiapan teman-teman nih ketika ingin masuk ke Poltekkes Kemenkes Bandung, ini teman-teman nanti bisa dicek juga ya, ada di website, ada di Instagram BMKM Poltekkes Kemenkes Bandung, dan juga di Instagram Poltekkes Bandung. Ini akan ada OHTOP, yaitu Open House Tryout Poltekkes. Jadi di sini teman-teman bisa menyiapkan persiapan teman-teman untuk masuk ke perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Bandung. Mungkin seperti itu dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Beberapa hal mungkin bisa ditanyakan dalam sesi diskusi. Silahkan untuk bertanya. Mungkin dicukupkan dari saya. Mohon maaf bila terlalu cepat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah deh suaranya. Oke, Kak Jai, makasih pemaparannya. Tadi banyak juga ininya ya, pemaparannya tentang jurusan-jurusan dari Poltekkes Kota Bandung. Dan memang tadi cara masuknya seperti apa, terus dan ada event juga tadi OHTOP ya terakhir itu ya, untuk ininya ya, untuk tryout-nya kayak itu teh ya. Iya Kak, untuk tryout khusus itu. Nah, untuk tryout khususnya ya. Oke, buat teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Kak Jai dari Poltekkes Kota Bandung, kami persilahkan. Ini bisa jadi alternatif juga ketika memang teman-teman di sini concern di bidang kesehatan, karena memang apalagi masa pandemi kayak gini, Kak Jai ya, tenaga kesehatan dibutuhkan banyak sekali ya, mungkin Kak Jai ya? Iya, benar banget. Terlebih kan beberapa tenaga kesehatan ini membuka seluas-luasnya, bahkan ada penambahan kuota juga di kedinasan ataupun di Paskes. Maaf, agak putus-putus. Cek apakah sudah terdengar Kak? Iya, tadi agak keputus, maaf Kak Jai. Gimana bisa diulang, mohon maaf. Ya, jadi untuk tenaga kesehatan sendiri emang sangat terbuka, bahkan dibutuhkan banyak ya, terutama kan banyak sekali rekan-rekan tenaga kesehatan yang telah berguguran gitu. Otomatis dari kita pun butuh regenerasi untuk tenaga kesehatan, seperti itu Kak. Iya tuh, makanya
Di sini memang butuh regenerasi yang banyak sekali. Masa pandemi ini belum berakhir juga. Tentunya protokol kesehatan jangan tetap dijaga ya, Kak aja ya, untuk teman-teman dan untuk kita semua. Nah, di sini kita yakin kalau misalnya memang bisa masuk ke Poltekkes ini menjadi nakes ini jadi salah satu pejuang ya di sini ya. Jadinya bisa berjuang bersama-sama menghadapi pandemi ini yang memang belum berakhir ya saja ya. Iya, Gitu. benar banget, Kak. Bagi kemarin memang betul sekali nakes itu banyak sekali yang berguguran masa pandemi ini karena mereka ada yang ya macam-macam kasusnya dan ya menyedihkan gitu untuk kita, dan mudah-mudahan dengan adanya Poltekkes ini juga jadinya bisa salah satu corong untuk regenerasi nakes supaya bisa tetap bisa ini ya bisa merawat dan bisa nahan ini pandemi lah gitu lah, gimana caranya gitu supaya tidak berimbas lebih besar lagi ya gitu. Oke, untuk teman-teman ada yang bertanya? Sebentar Kak, ini kayaknya ada chat nih Kak. Kak, ini ada yang nanya, kalau di Poltekkes ini ada ikatan dinas nggak? Gitu. Seperti di rumah sakit atau di Bepom katanya, atau kayak gimana nih? Ada ikatan dinas nggak sih kalau sama Poltekkes ini kan karena dibawa Kemenkes ini ya? Nah, gimana nih Kak? Nah, izin menjawab ya, Kak. Ya, silakan. Untuk ikatan dinas sendiri sebenarnya di kita itu ada, tapi bukan ke ikatan sebenarnya, lebih ke kerjasama. Karena kalau nggak salah ada peraturan semua sekolah dinas itu kita dihilangkan ikatan dinasnya kecuali STAN kalau nggak salah. Jadi di Poltekkes Kemenkes Bandung memang dulunya ada ikatan dinas, tapi sekarang itu lebih ke rekanan dan kerjasama. Jadi kakak kalau misalkan ini bisa ingin bekerja di BPOM, RSUD, bisa dibantu oleh Poltekkes Kemenkes Bandung karena sudah banyak juga lulusan dan bahkan ada lulusan Poltekkes Kemenkes Bandung yang juga menjadi petinggi di dinas tersebut, seperti itu. Oh gitu, jadinya ya maksudnya walaupun tidak ada ikatan dinas tapi bisa inilah ya bisa dibantu gitu ya kalau misalnya mau berkaitan sama instansi-instansi terkait ya. Apalagi yang kebetulan banyak sekali juga lulusan Poltekkes Bandung itu jadi orang-orang yang berpengaruh di instansi-instansi tersebut ya gitu ya kayak gitu. Jadi maksudnya udah kelihatan lah hasil lulusannya itu sebagus apa gitu reputasinya gitu ya Kak. Ya tadi agak nge-freeze kayaknya. Iya loh Kak. Kalau KJ sendiri di jurusan apa tadi? Saya dengar ada agak promosi-promosinya apa ya tadi? Kalau saya sendiri di jurusan promosi kesehatan Kak. Itu gimana tuh promosi kesehatan tuh? Kuliahnya ngapain aja tuh? Untuk promosi kesehatan ini cukup unik Kak, karena dari jurusan promosi kesehatan ini tidak boleh memegang suntikan. Oh jadi gitu. Buat teman-teman nih ya yang takut darah, yang takut suntik itu bisa masuk ke jurusan promosi kesehatan. Jadi jurusan promosi kesehatan ini lebih ke pengembangan medianya Kak. Jadi bagaimana cara kita menyusun pesan, menyusun strategi untuk penyuluhan, kemudian untuk iklan layanan masyarakat Kak, seperti itu. Kayak di video YouTube, kemudian di TV, di billboard, poster, itu biasanya dari promosi kesehatan kayak yang buat. Gitu ya, jadi konten kreator ya kayak? Luar biasa. Persis, jadi seninya dari Poltekkes lah, dari kesehatan. Oh gitu, luar biasa. Jadi ntar kalau kita ngeliat ada infografis tentang kesehatan, video-video, terus ada iklan-iklan kayak gitu di billboard gitu, yang dari Poltekkes itu buatan dari teman-temannya KJ dan teman-teman gitu ya kayak? Iya betul, dari tenaga promotor kesehatan se-Nusantara seperti itu. Iya betul, soalnya nggak kebayang ya kayak kalau misalnya kita kan harus ada penyuluhan, harus ada informasi yang disampaikan, katakanlah contohnya seperti kemarin vaksin, nah kan itu pro kontra tuh di masyarakat. Kalau si pesan vaksinnya tidak dibungkus dengan kemasan yang menarik, penyampaiannya mungkin masyarakat juga ini ya nggak ngerti apa gunanya vaksin kayak gitu mungkin ya kayak. Ya seperti itu, karena banyak banget lah kita yang mispersepsi di masyarakat, takut vaksin lah, dari titan lah ya, jadi vaksin tuh. Nah kita bertugasnya menjelaskan kebenaran di balik itu. Iya ya, jadinya meluruskan informasi-informasi yang seperti itu ya, yang miskonsepsi, yang mispersepsi kayak gitu ya. Iya betul, wah ini seru sekali ya sebetulnya. Ini Kak Jai itu seperti humas jadinya kerjanya ya? Iya, kebetulan saya juga masuk di humas instansi. Oh gitu, ya cocok banget ini mah. Ya udah ngomongnya pinter, udah kayak gitu bisa bikin konten luar biasa. Ini ada yang nanya lagi nih Kak dari Rini. Sebentar. Kalau untuk ikut tesnya bayar berapa dan boleh pilih berapa jurusan katanya? Ikut tesnya bayarnya berapa sama boleh pilih berapa jurusan nih Kak kalau untuk tesnya gitu katanya?
Oke, yang pertama saya izin jawab yang boleh pilih berapa jurusan ya. Ya. Kalau dari saya sendiri itu karena saya dulu sebelum masuk pada itu ikut 2 ya, PMDP sama Simama. Nah itu maksimal itu sekitar 2 jurusan untuk pilihannya. Nah kalau di Simama kurang lebih antara 3 deh kalau nggak salah. Tapi secara umum itu kebanyakan 2 jurusan gitu untuk pilihannya. Nah untuk biaya pendaftarannya itu rentangnya itu sekitar 150 atau 200 gitu. Tergantung teman-teman daftar gelombang berapa. Jadi biasanya di gelombang 1 itu rentangnya di 150, tapi di gelombang selanjutnya itu bisa ada kenaikan, seperti itu. Oh gitu ya, jadinya itu pilih jurusannya maksimal 2 aja, ya jangan kebanyakan ya, ntar pusing juga ya, nggak fokus. Untuk tes saya, terus tesnya rentang tesnya berapa tadi, 150 sampai 150 sampai 200 kan. Sampai 200 ya, tergantung gelombangnya ya. Jadi lebih cepat, gelombangnya tentunya lebih murah ya, gitu. Nah itu jadinya itu di Poltekkes itu juga banyak jurusan-jurusannya, dan memang yang menarik ini sebetulnya promosi kesehatan ini sih sebetulnya pas saya tadi lihat, dan ternyata alhamdulillah KJ itu yang intinya yang dari jurusan itu gitu ya. Gitu memang sekarang ini kayaknya banyak kerjaan banget kali KJ ya kalau dari sekarang ini ya, dari Poltekkesnya gitu buat meluruskan informasi-informasi, apalagi ya itulah berita-berita kan munculnya aneh-aneh gitu ya. Ya, meluruskan ini ya WA grup keluarga ya. Iya, salah satunya itu tantangan banget. Di WA grup keluarga biasanya suka banyak yang aneh-aneh informasi kesehatan itu. Mungkin di sini KJ bisa meluruskan gitu ya dari situ ya. Karena dari ahlinya, maksudnya dari bidang kesehatannya, orang dari bidang kesehatannya. Nah ini ada yang nanya lagi. Kalau materi tesnya itu apa aja? Katanya materi tesnya apa aja, dan sistem penilaiannya seperti apa katanya Kak? Oke, kalau buat materi tesnya itu sama ya pada umumnya teman-teman masuk perguruan tinggi juga hampir sama dari IPA, biologi dan lain-lain, tapi penekanan itu lebih ke ilmu kesehatan tadi gitu kan. Nah untuk sistem penilaiannya yang saya tahu seperti itu gitu untuk penilaiannya. Jadi kalau buat materinya teman-teman belajar biasa aja gitu. Materi-materi yang udah ada di perkuliahan, di SMA seperti itu. Terutama di ilmu kesehatan penekanannya itu lebih ke biologi, kimia, fisika dan lain-lain seperti itu. Oh gitu, penekanannya mah ke biologi atau fisika gitu ya, katakanlah seperti itu ya. Jadi yang berhubungan kira-kira mata pelajaran IPA yang berhubungan langsung dengan ilmu kesehatan gitu. Kalau sistem penilaiannya gimana nih Kak katanya Kak? Kalau sistem penilaiannya dari saya pun kurang tahu secara jelasnya gitu ya. Tapi bobotnya itu hampir sama sih, 50-50 aja gitu buat sistem penilaiannya. Mungkin mau nambahin dikit lagi nih. Sebenarnya buat yang mau masuk ke Poltekkes ini, untuk beberapa jurusan ada syarat tinggi. Misalnya di perawatan itu ada syarat tinggi juga, ada syarat tinggi badan gitulah. Di kebidanan juga ada syaratnya. Kemudian untuk jurusan yang bisa dari IPS juga ada nih. Ini salah satunya promosi kesehatan. Itu membuka untuk seluruh jurusan di SMA juga, gak hanya jurusan dari IPA. Iya. Nah itu ya, dicatat ya teman-teman, ternyata Poltekkes Kemenkes Bandung ini tidak hanya menerima dari jurusan IPA saja atau saintek aja ya. Jadi untuk teman-teman dari IPS atau Soskum itu bisa masuk ke jurusannya KJ ini, promosi kesehatan ya, luar biasa. Udah gitu kalau untuk perawat jangan lupa ada minimal tinggi badannya ya gitu, baik untuk perempuan maupun laki-laki gitu ya. Jadi mungkin memang nanti berpengaruh buat nanti pas kita perform kerjanya ya. Kalau misalnya nggak memenuhi kriteria, mungkin akan kesulitan ya ketika bekerjanya gitu ya KJ ya. Gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya kan nih teman-teman nih? Tentang Poltekkes Kesehatan ini. Kesehatan Kota Bandung, luar biasa. Kalau anak sosum ini enaknya ambil jurusan apa aja kan? Tadi udah, Bar. Itu ya. Kalau selain yang promosi kesehatan, nggak ada lagi Kak? Dari sosum atau dari PS di sana? Ada, di Poltekkes? Ada beberapa jurusan juga. Kurang lebih ada jurusan kesehatan lingkungan juga, itu bisa dari sosum. Oh, kesehatan lingkungan, ya. Iya. Oh, kesehatan lingkungan itu gimana juga ininya Kak? Yang dipelajarinya apa aja, terus nanti prospeknya jadi apa itu mereka tuh? Nah, untuk kesehatan lingkungan, ini untuk yang dipelajarinya teman-teman ini bisa mengukur, misalkan nih, salah satu yang saya tahu dari teman saya dari jurusan Kesling ya, teman-teman tuh bisa mengukur kadar limbah yang ada di sungai, kemudian teman-teman juga bisa mengukur seperti apa kandungan tanah, masalah sanitasi
rumah tangga, masalah pembuangan, kemudian masalah kesehatan lingkungan yang lainnya lah. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke teknik sebenarnya. Teman-teman juga akan membuat alat-alat untuk memperbaiki sanitasi lingkungan. Kurang lebih seperti itu sih buat kesehatan lingkungan ini. Jadi teman-teman tuh belajar bagaimana caranya membuat lingkungan di sekitar teman-teman sehat, pengolahan limbah, pengolahan sampah, dan lain-lain. Iya, iya. Oh gitu, luar biasa ya. Berarti dipelajarinya banyak juga ya dari jurusan kesehatan lingkungan ini ya gitu. Ya, Jadinya itu teman-teman seru juga ya gitu ketika kita memang melihat fenomena lingkungan kesehatan. Lihat dari tadi itu limbah apa tentang kebersihan lingkungan lah gitu ya, dari sisi kesehatannya gitu. Nah, udah gitu juga nanti dilihat juga bagaimana cara pengolahan yang benar kayak gitu ya, karena memang banyak juga pengolahan dari sampah-sampah, terutama sampah rumah tangga itu yang belum betul ya gitu. Jadi di sini ilmunya dipakai untuk itu gitu. Nah ini tadi ya pertanyaan udah terjawab. Ada lagi teman-teman yang mau nanya, silakan. Mumpung ada Kak Jai dari Poltekkes Kesehatan Kota Bandung, Poltekkes Kesehatan Kota Bandung. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Kalau perkuliahan sekarang gimana Kak? Masih online Kak atau gimana Kak? Udah mulai offline? Kalau perkuliahan ini sudah ada offline Kak, karena kita kan vokasi ya, kejarannya emang harus praktik langsung. Harus praktik betul ya, vokasi ya tadi ya. Agak riskan juga gitu ya, bidang online gitu kan, kita melahirkan online nggak akan mungkin juga gitu Kak. Jadi ada beberapa yang emang kita dengan perizinan yang ketat praktik itu secara offline gitu. Udah hampir semua jurusan kebetulan untuk praktiknya bisa offline. Oh gitu ya tuh. Jadi teman-teman yang di sini pun kuliahnya udah mulai offline karena memang butuh kegiatan praktikum ya. Karena akan sangat beresiko kalau misalnya banyak kegiatan praktikum yang disampaikan hanya teori atau misalnya prakteknya tidak dalam pengawasan pengajar secara langsung ya. Gitu, kebayang nanti. Iya betul. Ya untuk praktek-praktek yang krusial seperti nyuntik atau kayak gimana salah mah, aduh ya jangan sampai ya. Gitu. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman yang gue tanyakan nih dari kepada Kak Jai dari Polkes Ban ini ya, Poltek Politeknik Kesehatan Kemenkes Kota Bandung. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Karena di sini mumpung ada Kak Jai-nya yang langsung dari Poltekkes Kota Bandungnya, jadi udah presentasi juga banyak, terus memang tadi prestasi dari Poltekkes juga banyak sekali. Terus tersebar juga ya, kampusnya tuh nggak hanya di Bandung ya, kayak tadi tuh ya di Karawang juga betul. Ya. Ada Bogor, Karawang, juga Cimahi. Bogor, Karawang, Cimahi sama Kota Bandung ya, sehingga sih lokasi kampusnya ya. Terus tadi juga saya lihat di salah satu videonya ada kayak ini ya, kayak kegiatan ke masyarakat gitu ya. Jadi apa ya, kayak penyuluhan atau misalnya ngobatin langsung gitu Kak, atau kayak gimana Kak kegiatannya itu Kak? Ya, kebetulan di Poltekkes Kemenkes Bandung juga ada praktik lapangan, Kak. Jadi buat teman-teman nih yang rasa sosialnya tinggi, rasa mengabdi kepada masyarakatnya tinggi, ini cocok banget lah untuk berkuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung ya, terutama teman-teman yang konsepnya di bidang kesehatan. Meskipun bukan hanya keperawatan sapi dan juga ya, bisa juga jadi tenaga penyuluh, bisa juga jadi tenaga lingkungannya, bagian membuat mesin-mesinnya seperti itu. Iya betul. Jadi di sini ini tuh bisa dikatakan ya bahwa teman-teman yang udah berkuliah di Poltekkes Kota Bandung ini adalah orang-orang yang memang jiwa pengabdiannya besar sama masyarakat gitu ya. Jadi luar biasa, nggak kebayang kalau mereka tidak beregenerasi atau kita nggak ikut juga ke situ, nanti akan seperti apa ya. Jadi luar biasa, ini fungsi di masyarakat itu akan sangat bermanfaat insya Allah ya Kak ya. Iya insya Allah. Insya Allah luar biasa gitu ya. Nanti praktek lapangan, datang ke masyarakat secara langsung, melihat gimana kondisi lapangan, masyarakat itu seperti apa, tingkat kesehatannya mungkin akan lebih membuka hati kita ya. Kalau udah ngeliat kayak gitu tuh kayaknya akan lebih banyak bersyukur gitu. Yang datangnya asalnya datang kuliah ngeluh, berasa jadi orang paling menderita sedunia, begitu datang ke sana ke masyarakat ternyata wah kenyataan banyak yang lebih parah gitu ya. Nah ini nih ada yang nanya lagi nih Kak. Nih mahasiswa dari Dekzar, mahasiswa Poltekkes biasanya banyak nggak Kak yang dapat beasiswa? Misal dari BEM atau pihak Poltekkesnya ada jalur khusus beasiswa gitu, ada nggak nih? Nah, ini nanya tentang beasiswa untuk masuknya nih, gimana nih Kak? Oke, buat jalur masuk khusus beasiswa gak ada ya sebenarnya di Poltekkes Kemenkes se-Indonesia tuh rata. Tapi buat beasiswa setelah masuk itu ada.
Ada beasiswa Oh. Gakin yang pertama tuh, ada beasiswa yang tidak mampu dari pemerintah juga, ada beasiswa mahasiswa berprestasi. Nah, untuk banyak atau enggaknya itu nggak terlalu banyak ya, karena memang cukup ketat juga gitu untuk penyaluran beasiswa. Nah, untuk beasiswa yang cukup banyak penerimanya itu ada nih baru-baru sekarang ada Padinakes. Tapi syaratnya teman-teman setelah kuliah nanti itu harus siap ditempatkan dimanapun, mau di Papua, di Maluku, mungkin itu seperti itu adanya. Dari pihak BEM sendiri ada sebenarnya beasiswa, tapi ya tidak bisa mencakup keseluruhan juga seperti itu. Oh iya. Sebetulnya beasiswa peluangnya banyak juga untuk berkuliah di sana ya Kak ya. Dan itu Ya. tadi yang mohon maaf Kak, tadi beasiswa apakah yang langsung ditempatin di mana saja tuh? Itu Padinakes, jadi setelah lulus bisa ditempatkan dimanapun. Rentang waktunya kalau nggak salah mengabdi selama 2 tahun sampai 4 tahun. Nah, tapi ada yang uniknya nih Kak. Padinakes itu kan teman-teman ditempatkan dimanapun gitu ya setelah perkuliahan. Tapi di sana pun teman-teman tetap digaji oleh pemerintah. Iya. Jadi gitu kuliahnya dibayarin, dapat beasiswa, udah gitu nanti ditempatkan dimanapun sesuai kebutuhan mungkin ya, melihat dari tingkat kebutuhan kesehatannya di mana yang butuh Iya, untuk betul. upgrade atau kayak gimana mungkin nanti di sana, tapi tetap dapat gaji dengan durasi 2 tahun sampai 4 tahun ya kira-kira ya. Wah, luar biasa ya ininya jadi saya ingat kayak kalau dokter juga ada yang kayak gitu ya kalau saya setelah koas itu ada yang ditempatin di mana-mana kayak gitu juga ya sebelum lulus tuh, dan memang ya itu lagi-lagi kita ngeliat kondisi masyarakat secara langsung ya. Gitu. Ada lagi nih Kak pertanyaan Kak dari Naswa. Kak, kalau masuk Poltekkes persyaratan tinggi badan hanya jurusan keperawatan aja atau yang lainnya? Ada lagi nggak yang lain nih selain keperawatan nih? Kalau buat syarat tinggi itu secara khusus itu bidan sama perawat aja. Jadi untuk jurusan lain kebanyakan ya standar aja gitu, gak ada ketentuan khusus wajib ada ukuran berapanya. Jadi hanya keperawatan sama kebidanan. Perawat sama bidan. Kalau boleh tahu berapa Kak itu Kak minimal tingginya Kak? Cewek cowoknya? 150 sampai 160 kalau nggak salah. 158 lah standar aja sih. Kalau buat dari keperawatan itu sendiri ya. Oh gitu. Jadi sebetulnya masih ya rata-rata orang Indonesia lah ya, gitu nggak? Ya betul. Ya nggak tiba-tiba misalnya cewek minimal 170 gitu. Wah itu model ya. Tinggi sekali. Kayak gitu ya. Nah gitu tuh katanya tuh Nazwa ya. Jadi persyaratan tinggi badan hanya ada di keperawatan dan kebidanan tadi ya. Gitu. Oke. Ini ada lagi mau nanya nggak nih untuk Poltekkes ini gitu. Nah tadi kita lihat juga selain ada pengabdian ke masyarakat, udah kayak gitu sebetulnya udah kerjasama juga sama pihak-pihak dari luar negeri juga ya. Itu standar juga untuk si Poltekkes ini segala sesuatunya dari gedung infrastruktur sampai ke kurikulumnya juga udah terstandar karena memang ini. Oh ini ada yang nanya lagi Kak, sebentar Kak. Kak, jalur Simama bedanya apa dengan jalur mandiri? Simama, bener ya? Jalurnya Simama ya? Simama. Nah, untuk bedanya sendiri kan tadi tuh Simama sama ujian mandiri ya. Nah kalau Simama ini artinya kan seleksi masuk bersama. Nah teman-teman kalau Simama ini teman-teman itu bersaingnya dengan calon mahasiswa kesehatan se-Nusantara. Jadi kan karena ada 38 Poltekkes Kemenkes di Indonesia, nah dari Kemenkesnya juga menyediakan jalur masuk yaitu Simama, seleksi masuk bersama. Nah kalau untuk jalur mandiri sendiri ini khusus di Poltekkes Kemenkes Bandung seperti itu untuk perbedaannya. Oh gitu. Jadi kalau untuk Simama ini untuk Poltekkes se-Indonesia gitu ya? Iya betul. Nah, kalau jalur mandiri khusus Poltekkes Kota Bandung saja gitu ya. Nah itu teman-teman bedanya kayak gitu. Kalau ininya kuota per ininya, kalau kayak katakanlah kuota diterima lulusan yang diterima di jurusannya Kang Jai itu berapa tuh Kang kemarin Kang? Kalau dari lulusan sebenarnya gak ada ketetapan ya. Dari promosi kesehatan sendiri pun angkatan sebelum saya itu sekitar 40-an. Nah, ke saya itu sekitar 53. Nah, ke bawahnya lagi itu nambah sekitar 80. Jadi untuk jadi jangan khawatir, justru apa ya? Semakin tahun akan semakin bertambah sih untuk kuota masuknya sendiri, melihat kebutuhan di masyarakat juga. Nah, iya betul ya. Jadi maksudnya semakin ke bawah angkatannya ternyata semakin tinggi peminatnya dan daya tampungnya pun semakin tinggi. Karena apa? Karena melihat dari kebutuhan masyarakat ya gitu, kebutuhan nakes di masyarakat gitu.
Jadi ya memang itulah ini para pejuang-pejuang kesehatan ya yang memang luar biasa semua selama pandemi ini banyak sekali sorotan kepada mereka dan memang ini pejuang terdepannya gitu nggak kebayang tuh kalau saya waktu itu pernah datang ke rumah sakit pun pada pakai APD dan itu kelihatan banget dari sorot matanya tuh pada capek. Wah, kayaknya panas banget ya pakai APD. Kang Anjay udah pernah pakai APD, Kang? Kebetulan dari saya sendiri belum pernah pakai APD karena kita mah tim media gitu. Jadi tim media aja ya. Banyak sekali yang sampai 5 jam, 2 hari bahkan pakai APD yang udah turun langsung ke lapangan seperti itu. Wah, kebayang ya. Itu kayaknya panas banget gitu. Dan ini kalau berarti Kang Jai mah urusannya sama itu ya, sama yang mispersepsi kayak gitu ke masyarakat langsungnya ke media ya, untuk segala informasi-informasi yang aneh-aneh gitu. Capek juga sih sama sih. Ininya ya resikonya juga tinggi ya kalau misalnya ada salah persepsi, salah informasi yang keluar, dampaknya pasti besar banget untuk masyarakat. Itu jangan sampai. Gitu. Ini oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya untuk Poltekkes ini. Karena memang Poltekkes ini juga bisa jadi alternatif teman-teman untuk melanjutkan jenjang setelah jenjang SMA ini. Setelah tadi pagi kan kita ada STTB dari Unpad, dari Polman, dan dari Poltekkes, dan semuanya pun penting kalau menurut saya ya gitu ya. Terutama kalau masa pandemi ini sih yang kesehatan ini juga penting banget ya gitu untuk kita tetap jaga, apalagi nakes-nakes kemarin juga banyak yang berguguran, butuh regenerasi. Jadi di sini Kang Jai itu mengajak teman-teman untuk bisa sama-sama mengabdi kepada masyarakat di bidang kesehatan gitu dari berbagai cara ya tadi, karena di Poltekkes sendiri ada banyak macam-macam jurusan, jadi nggak mungkin tidak langsung terjun langsung ke pasiennya, tapi juga seperti Kang Jai yang bisa sosialisasi ke masyarakat untuk meluruskan informasi-informasi yang dianggap menyesatkan gitu ya. Gitu. Kalau udah tidak ada yang bertanya, kira-kira ada closing statement dari Kang Jai? Silakan. Ya, mungkin ada sedikit dari saya. Mungkin sebenarnya terima kasih ya ke pihak Hidayah yang telah mengundang kami untuk memaparkan tentang Poltekkes Kemenkes Bandung. Terima kasih juga kepada teman-teman semua nih yang udah bertanya. Paling dari saya, teman-teman yang ingin mengabdi, teman-teman yang punya rasa sosial yang tinggi, boleh untuk masuk ke Poltekkes Kemenkes Bandung. Ditunggu ya semuanya di Poltekkes Kemenkes Bandung. Ya, sedikit kata-kata. Jangan tanyakan apa yang sudah masyarakat berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan ke masyarakat. Mungkin sekian dari saya, mewakili teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali, itu kena banget itu quotes-nya tadi dari Kang Jai ya. Jangan tanyakan apa yang masyarakat telah berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada masyarakat. Nah, ini jadi untuk teman-teman yang punya rasa pengabdian yang tinggi, yang jiwa sosialnya tinggi, yang kepekaannya tinggi, udah gitu senang sama dunia kesehatan, silakan ditunggu untuk daftar di Poltekkes Bandung ya. Jadi sama-sama akan menjadi pejuang seperti Kang Jai dan kawan-kawannya. Apalagi sekarang di masa pandemi, ya mudah-mudahan ya kita tetap berdoa masa pandemi ini segera berakhir, tapi tetap kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan juga saya yakin masih tinggi gitu ya, karena ya selain pandemi ini juga kan kesulitan masyarakat di bidang kesehatan pun masih banyak, dan persoalannya pun masih banyak dan kompleks sekali gitu. Jadi kalau teman-teman bisa gabung ke Poltekkes ini, mudah-mudahan jadi salah satu solusi bagi permasalahan kesehatan di masyarakat. Nah gitu. Oke teman-teman semua, kita udah sampai pada penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak sekali kepada para peserta yang sudah stay tune dari awal sampai akhir, atau misalnya udah yang datang pada satu sesi doang, udah gitu keluar juga tidak apa-apa, tetap terima kasih. Juga untuk para narasumber, teman-teman dari atau kakak-kakak dari STTB, dari Unpad, dari Polman, sama yang terakhir dari Poltekkes Bandung. Terima kasih sekali udah bersedia untuk mengisi acara di sini. Dan jangan lupa teman-teman, dokumentasi dari sini akan kita sebarkan di YouTube kita juga di Tridaya Online. Jangan lupa subscribe dan like, komen, sebarkan. Nah kayak gitu. Untuk informasi-informasi lainnya bisa lihat di website khusus event University Expo ini di universityexpo.tridayagroup.com ya. Sekali lagi di universityexpo.tridayagroup.com. Oke, pada akhir acara ini saya Sakti sebagai MC pada kesempatan kali ini mau mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada salah-salah kata.
Dan semoga kegiatan Tridaya University Expo 2021 ini bisa memberikan banyak manfaat. Kalau misalnya bisa memberikan banyak manfaat, terima kasih dan terus kasih tahukan kepada yang lain. Kalau ada kritik dan saran, silahkan langsung bisa menghubungi ke Instagram kita aja boleh, Tridaya Group Official. Di situ boleh di DM. Misalnya ada saran dan kritik seperti apa, kami terima supaya acara ini nantinya bisa lebih baik lagi. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu kawan-kawan semuanya.